Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dinta Satrio. Nama saya Dewi Sinara. Nama saya Fauzia. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Pengampu Pak Budi Semanto SKMMM dengan judul Mengelola Risiko Proyek. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mengelola resiko proyek. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan ada menjelaskan mengenai manajemen resiko, studi kasus, lalu ada flowchart. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu resiko. Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Atau resiko merupakan sebuah ketidakpastian, memberikan dampak positif atau negatif yang memiliki sebab dan akibat. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Nah, ada jenis resiko yang pertama yaitu resiko operasional, yaitu kejadian resiko yang berhubungan dengan operasional organisasi, mencakup resiko yang berhubungan dengan sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada resiko finansial, yaitu resiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk resiko pemberian kredit, likuiditas, dan pasar. Dan yang ketiga ada hazard risk, yaitu resiko yang berhubungan dengan kecelakaan fisik seperti kejadian atau kerusakan yang menimpa harta perusahaan dan adanya ancaman perusahaan. Dan yang terakhir ada strategic risk, yaitu resiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, peraturan, dan perundang-undangan. Resiko yang berkaitan dengan reputasi organisasi, kepemimpinan, dan termasuk perubahan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Selanjutnya ada tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang ada dampak peristiwa yang merugikan proyek. Nah, selanjutnya ada kegunaannya, yaitu membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu proyek-proyek baik, inisiasi, lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan realistis. Selanjutnya ada tahapan proses pada manajemen resiko. Yang pertama ada perencanaan manajemen resiko, yang kedua ada identifikasi resiko, yang ketiga ada analisis resiko kualitatif dan kuantitatif, dan yang keempat ada perencanaan tindak penanganan, dan yang terakhir ada pengendalian dan monitoring resiko. Selanjutnya ada perencanaan manajemen resiko. Yang pertama, proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen resiko untuk proyek. Lalu, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen resiko. Selanjutnya ada memastikan tingkat, tipe, dan visabilitas manajemen resiko yang setara dengan resiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Dan yang terakhir, menetapkan base yang disepakati untuk mengevaluasi resiko. Berikut ini adalah input, proses, dan outputnya. Yang pertama ada inputnya, yaitu di input ada faktor lingkungan, asas proses organisasi, pernyataan ruang lingkup rencana manajemen proyek, dan di bagian prosesnya ada rencana rapat dan analisis. Sedangkan di bagian outputnya sendiri ada metode, peran dan tanggung jawab, yang ketiga ada anggaran, waktu, kategori resiko, definisi peluang dan dampak resiko. Identifikasi resiko, yang pertama menentukan resiko-resiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Peserta yang terlibat ada manajer proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen resiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer and user, ahli manajemen resiko. Merupakan proses iteratif karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Selanjutnya ada input, proses, dan outputnya. Di bagian inputnya ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Dan di bagian prosesnya ada documentation review, brainstorming dan interview, root cause, identification, SWOT, analisis checklist, teknik, diagram atau flowchart. Di bagian outputnya sendiri ada daftar resiko teridentifikasi, data respon potensial, resiko akar penyebab, kategori resiko terkini. Yang selanjutnya yaitu analisis risiko. Analisis risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan
suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan proyek. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah. Jadi kita analisis risiko itu seperti mencari tahu, mengidentifikasi hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan adanya risiko dan kita dapat menanggulanginya. Lalu selanjutnya ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam analisis kualitatif, yaitu manajemen risiko adalah proses menilai impact dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan efeknya terhadap tujuan proyek. Analisis ini merupakan salah satu cara menentukan bagaimana pentingnya memperhatikan risiko-risiko tertentu dan bagaimana respon yang akan diberikan. Biasanya analisis kualitatif itu datanya itu berupa misalnya potensi dari kebakaran di perusahaan itu sangat berpotensi atau tidak berpotensi atau mungkin terjadi. Selanjutnya analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah proses menganalisis secara numerik probabilitas dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek. Analisis ini biasanya mengikuti analisis kualitatif. Apakah perlu dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif secara bersama tergantung pada ketersediaan biaya dan waktu, serta apakah perlu menyatakan risiko secara kualitatif dan kuantitatif dan impact-nya. Jadi kalau analisis kuantitatif itu biasanya berbentuk angka ataupun persentase, misalkan potensi terjadinya kebakaran itu 20% ataupun 50%. Tuh. Lalu ada input, proses, dan output dari analisis kualitatif. Input sendiri terdiri dari aset proses organisasi, yang kedua pernyataan ruang lingkup, yang ketiga rencana manajemen risiko, keempat daftar risiko. Lalu prosesnya ada penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, lalu penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Lalu outputnya itu daftar risiko terkini. Lalu input, proses, output pada analisis kuantitatif. Di input sendiri ada aset proses organisasi, lalu pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, daftar risiko, rencana manajemen proyek. Lalu di prosesnya ada data gathering, hasil interview, distribusi probabilitas pernyataan pakar. Kedua, teknik kuantitatif pohon keputusan, modeling dan simulasi, analisis expect monetary value (EVM). Lalu outputnya ada daftar risiko terkini, analisis probabilitas proyek, peluang untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Jadi pada input, proses, dan output di analisis kualitatif dan kuantitatif, berbedanya pada proses dan outputnya. Perencanaan tindak penanganan, proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti analisis risiko kualitatif dan kuantitatif yang tadi sudah dijelaskan. Lalu pengendalian dan monitoring risiko. Langkah ini adalah proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasi risiko yang baru, memastikan pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi keefektifan dalam mengurangi risiko. Tujuan dari monitoring itu sendiri adalah memastikan yang pertama, respon terhadap risiko dijalankan sesuai dengan rencana. Yang kedua, tindakan untuk respon terhadap risiko seefektif yang diharapkan, atau respon baru perlu dikembangkan.
Yang ketiga, asumsi proyek masih valid. 4. Risk exposure sudah berubah. Yang kelima, prosedur dan kebijaksanaan yang tepat sudah diikuti. Dan yang keenam, risiko-risiko terjadi tanpa teridentifikasi sebelumnya. Pengendalian risiko mungkin juga melibatkan pemilihan strategi, pelaksanaan contingency plan, melakukan langkah koreksi atau merencanakan kembali proyek. Penanggung-jawaban atau pemilik setiap risiko sebaiknya melapor ke manajer proyek dan pemimpin tim risiko secara periodik mengenai pelaksanaan keefektifan risk management plan, adanya efek yang tidak sempat diantisipasi sebelumnya, dan beberapa langkah koreksi yang dilakukan untuk mengurangi risiko. Lalu ada input, proses, output pada perencanaan tindak penanganan. Pada input sendiri terdiri dari rencana manajemen risiko, daftar risiko. Lalu pada proses terdiri dari strategi untuk risiko negatif atau ancaman. Yang kedua, strategi untuk risiko positif atau kesempatan. Yang ketiga, strategi untuk ancaman dan kesempatan. Lalu yang keempat, strategi tindak penanganan. Lalu pada outputnya terdapat daftar risiko terkini, lalu rencana manajemen proyek terbaru, dan kesepakatan kontrak terkait risiko. Lalu input proses dan output pengendalian dan monitoring risiko. Yang pertama, inputnya terdiri berupa rencana manajemen risiko, lalu daftar risiko, daftar perubahan yang disetujui, informasi kinerja proyek, plan, laporan kinerja. Lalu prosesnya ada penilaian ulang risiko, audit risiko, varian dan tren analisis, teknik pengukuran kinerja, analisis perbaikan, dan status rapat. Lalu pada outputnya terdapat daftar risiko terkini, daftar perubahan, aksi penanganan yang disepakati, aksi pencegahan yang disepakati, dan rencana manajemen proyek terkini. Lalu yang terakhir, rencana manajemen proyek terkini. Berikut adalah studi kasus proyek konstruksi di pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa merupakan unsur penyelenggara di daerah otonom Kabupaten Minahasa yang kewenangannya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Minahasa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Ibu kota Kabupaten Minahasa adalah Tondano. Terjadinya beberapa proyek konstruksi di pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengalami keterlambatan dalam hal penyelesaian pekerjaan serta adanya ketidaksesuaian dari standar yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan yang ditinjau, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang terjadi di dalam lapangan. Berikut adalah gambar flowchart dari proyek konstruksi. Di sini proyek konstruksi yaitu berawal dari proses pengelolaan risiko yang dimana berisikan kegiatan-kegiatan atau suatu rangkaian proses berupa perencanaan, pengendalian atau pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian dilanjutkan alur proses objek yang dimana objek ini dituju yaitu proses konstruksi di daerah pemerintah Minahasa. Lalu alur proses selanjutnya itu identifikasi risiko yang dimana terbentuknya penetapan dan penentuan suatu identitas terhadap kejadian yang terjadi. Kemudian dilanjutkan oleh alur analisa risiko atau menggunakan analisis deskriptif yang dimana simbol ini menunjukkan suatu situasi yang berbeda-beda dan pada akhirnya untuk membentuk pemilihan berdasarkan kondisi yang akan diputuskan. Dari gambar tersebut, kalau kita melalui alur proses berikutnya, jika nilai X kurang dari 15, analisa yang diuji dapat diterima. Hasil ini berdasarkan uji SPSS yang ada di Windows, yang pada akhirnya lalu proses akan kembali ke sasaran yaitu proyek konstruksi. Namun, jika X lebih dari sama dengan 15, maka alur proses ini berlanjut dan dikelola melalui proses respon risiko yang dimana hal ini berisikan dihindari, dialihkan, dikurangi, dan diterima, baik dalam hal bahan, tenaga kerja, desain, waktu, dan lainnya. Lalu dilanjutkan alur proses risiko sisa atau risiko dominan, yang dimana juga berisikan respon terhadap apa yang terjadi, salah satunya pelaksanaan pekerjaan yang lambat, desain yang sulit dipahami, dan tidak lengkap, perbedaan persepsi, dan lainnya.
yang dimana alur proses ini kembali ke sasarannya, yaitu proses proyek konstruksi. Kemudian, jika identifikasi risiko tidak dikelola akan menimbulkan alur proses sumber risiko, yang dimana proses ini berisikan penyebab yang terjadi dalam pelaksanaan proyek berlangsung yang pada akhirnya memicu alur proses ke dampak yang tidak diinginkan dan terjadinya sasarannya yaitu kembali ke proyek konstruksi. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi bagaimana risiko ini mempengaruhi keberhasilan proyek, monitoring dan penanganan risiko. Proses yang dilalui dalam manajemen risiko meliputi perencanaan manajemen risiko atau risk management planning, identifikasi risiko, dan common risk checking. Selanjutnya dari proses tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan menghindari risiko, mereduksi risiko, menerima risiko, dan atau transfer risiko. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.